berbahagia, Bapak Ibu, di hari ini marilah kita berdoa. Tuhan Allah pengasih dan penyayang, Tuhan yang luar biasa hadir dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami memohon kiranya Tuhan menyertai kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami berjumpa dengan Tuhan dan kami berjumpa juga dengan kekuasaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6 yang berbunyi demikian. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat sejenak ke belakang di dalam pengalaman-pengalaman berdoa kita. Bapak Ibu, kalau kita berdoa itu kira-kira apa saja yang kita perkatakan kepada Tuhan? Pengamatan saya sih Bapak Ibu, dan barangkali saya juga ada di dalam golongan seperti ini, yaitu kita itu kalau berdoa maunya cepat-cepat memberikan laporan atau daftar permintaan kita. Ya, kitanya kalau begitu berdoa langsung maunya mengajukan Tuhan, minta ini, tolong ini, tolong itu, dan seterusnya ya. Akhirnya yang kita berikan kepada Tuhan adalah daftar permintaan kita. Jarang sekali kita ini di dalam doa kita mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi di dalam doa itu sebelum kita mengajukan permintaan kita, menyampaikan daftar kebutuhan kita, kita itu mengakui kekuasaan Tuhan seperti kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan ada di depan kita, 4 mata. Lalu kita menyampaikan pujian-pujian kita, pengalaman-pengalaman kita tentang kekuasaan Tuhan, tentang Tuhan dan kekuasaannya. Nah Bapak Ibu, marilah hari ini kita belajar dari kitab Habakuk, di mana kita diingatkan lagi bahwa di dalam doa itu tidak harus kita ini menyampaikan daftar doa kita, daftar kebutuhan kita, daftar permintaan kita. Tetapi di dalam doa itu kita bisa loh mengakui kekuasaan Tuhan, menyatakan kekuasaan Tuhan, mengimani kekuasaan Tuhan. Ini seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Jadi pertama-tama Bapak Ibu Saudara, bacaan kita ini, perikop kita ini, Habakuk itu sebetulnya punya masalah yang sangat berat. Dia berada dalam masalah yang sangat serius. Tetapi kita lihat doanya itu bukan doa yang berisi daftar kebutuhan, permohonan, teriakan minta tolong. Bahkan di dalam ayat 1 saja melaporkan bahwa doa Nabi Habakuk menurut rada ratapan. Nah ini berarti Habakuk ini sebetulnya sedang berada dalam masalah yang serius atau bahkan sangat serius. Tapi yang menarik dikatakan ketika ia berdoa kepada Tuhan, ia mengatakan begini, Tuhan,
Telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dan dia mengatakan lagi, Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungan yang menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Coba Bapak Ibu Saudara, dia dalam tekanan, dalam persoalan, tetapi di dalam doa itu dia tidak cepat-cepat meminta pada Tuhan. Tetapi dia mulai mendaftar malah. Dia mulai menguraikan kekuasaan Tuhan, keagungan Tuhan. Baik di dalam alam semesta ini dan juga di dalam pengalaman hidup bangsanya atau umat Allah dan juga dalam pengalaman hidup dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti juga si Habakuk ini mengatakan di dalam ayat yang 6, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Ini dia menyatakan tentang kekuasaan Tuhan. Bahwa begitu Tuhan berdiri, bumi ini tidak tahan. Bumi ini bereaksi, bergoncang. Artinya ada reaksi-reaksi, ada gerakan-gerakan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ia melihat, ketika Tuhan melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa melompat. Artinya begitu Tuhan baru saja memandangkan, mengarahkan pandangannya kepada bangsa-bangsa, bangsa-bangsa melompat. Itu artinya menunjukkan apa? Kekuasaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dari dalam kondisi Habakuk yang punya persoalan serius, dan di dalam doanya itu dia seolah-olah dibawa untuk mengingat-ingat akan kekuasaan Tuhan, lalu kemudian mendaftarkan kekuatan dan kehebatan keagungan Tuhan, itu sebetulnya semakin membuat imannya makin kuat. Ketika dia mengingat-ingat kekuasaan Tuhan, keagungan Tuhan, kehebatan Tuhan, lalu dia mulai semacam bikin daftar, itu bersamaan dengan itu dia menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Itu sebabnya di ujung akhir sebetulnya dari doa Habakuk di dalam pasal 3 ayat 17-19 Bapak Ibu, di dalam dia ingat-ingat akan Tuhan dan kekuasaan Tuhan di dalam doanya itu membuat iman Habakuk semakin matang, semakin kuat kepada Tuhan. Sehingga sekalipun ia berada dalam badai, ia tidak goyah, imannya tidak goyah, apalagi sampai menyangkali Tuhan, tidak dilakukannya. Melainkan sebaliknya, imannya kepada Tuhan semakin kuat. Karena itu dia mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ia, Tuhan Allah itu adalah kekuatanku. Itu pengakuan Habakuk di tengah-tengah penderitaannya atau persoalan-persoalannya yang sangat serius, atau tekanan-tekanan di dalam hidupnya. Karena ia ingat-ingat akan kekuasaan Tuhan. Dan itu ia akui di dalam doanya. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sekali-sekalilah, ketika kita berdoa, kita ambil waktu khusus untuk kita menyatakan puji-pujian kita, menyatakan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita berdasarkan pengalaman hidup kita, dan juga kekuasaan Tuhan di dunia ini berdasarkan pengalaman kita juga. Penting di dalam kehidupan doa kita juga kita itu mengakui kekuasaan, kekuatan, keagungan, kehadiran Tuhan, kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu akan semakin menguatkan iman kita dan memberi pengharapan kepada kita di tengah-tengah kelamnya persoalan-persoalan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakui kekuasaan Tuhan. Tentu baik di dalam doa maupun juga di dalam praktek hidup kita setiap hari. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman Tuhan dalam kitab Habakuk ini bahwa di dalam kami membangun komunikasi dengan Tuhan,
Tuhan memang membuka pintu kepada kami untuk mengajukan permohonan-permohonan kami kepadamu. Tetapi Tuhan, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenal Engkau lebih dalam dan juga mengenal kekuasaan, kekuatan, kehebatan Tuhan melalui pengalaman hidup kami sehari-hari yang dapat kami ungkapkan ketika kami berhadapan empat mata dengan Tuhan atau banyak mata dengan Tuhan. Kami mengakui kehadiran Tuhan dan kekuasaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kiranya pengakuan itu yang berdasarkan ingat-ingatan kami akan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, kekuasaan Tuhan, semakin dapat memberikan kekuatan kepada iman kami kepadamu, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan, meskipun kami sedang serius sekalipun. Tuhan, mampukan kami untuk mengakui kekuasaan-Mu, baik di dalam doa maupun di dalam perbuatan sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.